Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Dalam kaitan itu, kami akan melaksanakan program-program yang sesuai dengan visi besar, yaitu pendidikan bermutu untuk semua. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang bermutu itu, kami berusaha untuk meningkatkan dan memenuhi sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan sejahtera, lingkungan sosial budaya yang mendukung, serta pembelajaran adaptif dan bermakna. Kemudian untuk pendidikan untuk semua, kami berusaha untuk memenuhi kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara dengan ketersediaan layanan pendidikan yang merata, kemudian pembiayaan pendidikan yang afirmatif, layanan pendidikan yang inklusif, serta pengembangan talenta unggul. Dalam kaitan ini, kita mencoba melihat bagaimana pendidikan bermutu kita kembangkan dan beberapa program prioritas kami akan mencoba untuk pada awal-awal kepemimpinan kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter, di mana kami akan melakukan program-program pelatihan, bimbingan konseling, dan pendidikan nilai untuk guru kelas. Kemudian peningkatan kompetensi guru, bimbingan konseling, dan guru agama. Penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia. Kami sempat memperkenalkan ini di salah satu stasiun televisi anak-anak. Waktu itu saya menyanyi lagu Pelangi-Pelangi, tapi tidak menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pengangkatan guru BK dan makan siang bergizi. Karena itu Ibu Ketua, kalau kita selesai jam 12, mudah-mudahan juga ada praktek makan siang bergizi di gedung DPR ini. Kemudian yang kedua, wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan. Kami akan ada 2 program besar, yaitu afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk rumah belajar, pendidikan anak usia dini, pendidikan jarak jauh. Kemudian kami juga mencoba memfasilitasi relawan mengajar. Yang ketiga, peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru yang meliputi peningkatan kualifikasi D4 atau D1, karena banyak guru yang belum memenuhi untuk kualifikasi minimal D4 atau S1, kemudian pelatihan kompetensi guru, dan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu meliputi pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini. Kami sudah merancang, insya Allah pendidikan matematika itu akan dimulai dari sejak taman kanak-kanak, dan saya sudah praktekkan bagaimana matematika untuk taman kanak-kanak dalam kunjungan kerja kami yang pertama di Palembang, di sebuah TK yang dikelola oleh Angkatan Udara, dan kami pilih TK Angkatan Udara supaya pendidikan Indonesia terbang tinggi setinggi pesawat kita. Kemudian pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul. Kemudian yang ketiga, penguatan pendidikan vokasi, kejuruan, dan pelatihan. Yang kelima, pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Ini sangat banyak sehingga tidak perlu kami sebutkan. Kemudian yang keenam adalah pembangunan bahasa dan sastra yang meliputi pemartabatan bahasa negara, pelindungan bahasa daerah, penginternasionalan bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi.
sekedar informasi bahwa beberapa minggu yang lalu dalam peringatan Bahasa 28 Oktober kami menyampaikan program besar yaitu Kedaulatan Bahasa Indonesia, bangga, kemudian kita mahir dan maju dengan bahasa Indonesia, dan kami memberikan penghargaan untuk pejabat publik yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan alhamdulillah menurut Dewan Juri pemenangnya adalah Ibu Ketua Komisi 10, Ibu Dr. Hetifah. Nah, strategi yang kami coba lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengembangkan dan mencapai program serta tujuan itu dengan prinsip partisipasi semesta. Pendidik ini kami juga merujuk kepada Undang-Undang 20/2003 pasal 4 ayat 6 yang di dalamnya disebutkan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Dalam pelaksanaan partisipasi semesta itu ada 3 pilar penting, yaitu kebaruan yang meliputi upaya-upaya kita mewadahi gagasan kreatif, mempromosikan praktek baik, dan mengutamakan relevansi. Kemudian terkait dengan kemitraan, kami berusaha untuk bermitra dengan dunia usaha dan industri, kemudian juga mitra pembangunan, dan juga kemitraan dengan pemerintah, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan pemerintahan, kemudian juga kemitraan dengan masyarakat, dengan orang tua, ormas penyelenggara pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Kita berusaha untuk bagaimana ada pembiayaan yang adil, sarana dan prasarana yang setara, tata kelola sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Mukti atas paparannya yang singkat, padat. Mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan, ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Yang terkait dengan kebijakan pendidikan tahun 2024, ini yang mungkin sangat ditunggu oleh teman-teman wartawan terkait dengan PPDB zonasi. Tadi kami bahas secara khusus dengan Bapak Presiden, kami menyampaikan hasil-hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu, dan juga kajian para pakar dan juga audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan. Nah, intinya terkait dengan PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kembali kajian pelaksanaannya, dan nanti keputusan terkait dengan pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Jadi sekarang kami masih memperdalam kembali kajian tentang PPDB zonasi, dan nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan keputusannya akan ditetapkan dalam sidang kabinet. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi begini, zonasi itu kan filosofinya ada 4 ya. Yang pertama, zonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Ini semangat dari zonasi itu. Sehingga mereka, anak-anak ini bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama. Sehingga tidak ada segregasi antara
Mohon maaf misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Atau saya sering gunakan bahasa tidak ada segregasi antara yang elit dengan yang alit. Karena itu ada inklusi sosial di situ. Karena zonasi itu kan pakai 4. Yang pertama domisili, tempat tinggal. Yang kedua prestasi, yang ketiga afirmasi, yang keempat mutasi. Jadi dasarnya kan itu. Domisili tentu mereka yang tinggal terdekat dengan lingkungan sekolah itu. Prestasi adalah anak yang tidak tinggal di lokasi terdekat, tapi dia punya prestasi untuk diterima di situ. Yang ketiga, afirmasi itu untuk 2 kelompok. Pertama kelompok dari keluarga kurang mampu, yang kedua dari kelompok difabilitas. Nah, mutasi itu adalah anak yang mutasi karena mengikuti tugas orang tuanya. Sehingga dengan 4 kriteria itu, nanti kami akan sempurnakan lagi prosentasenya akan seperti apa. Yang sekarang jadi persoalan kan memang prosentase yang diterima dari domisili itu berapa persen, yang prestasi berapa persen, ini yang seringkali jadi persoalan. Kalau yang afirmasi itu sudah kami patok 20%. Ini bagian dari pemihakan negara terhadap kelompok-kelompok yang memang kita anggap sebagai kelompok lemah. Ya, kelompok yang memang secara ekonomi memang lemah dan memang secara fisik dia kelompok-kelompok difabel. Nah, yang mutasi tentu tidak banyak karena ini kan memang sifatnya ya misalnya wartawan pindah tugas, anaknya harus ikut itu, atau misalnya dosen pindah tugas atau anggota dewan dan sebagainya. Ini tidak banyak jumlahnya. Sehingga karena itu maka kami mencoba untuk melihat ini. Nah, yang kedua yang juga perlu kami lihat berdasarkan pengalaman beberapa daerah, itu nanti juga ada alokasi untuk sekolah swasta. Karena selama ini di antara kritik terhadap zonasi itu banyak sekolah swasta yang tutup, tidak kebagian murid. Sementara negeri itu muridnya berlebih, yang karena muridnya berlebih itu kadang standar mutunya tidak dapat terpenuhi. Karena rasio guru dan murid menjadi tidak seimbang, sarana dan prasarana juga menjadi tidak dapat tersedia dengan sebaik-baiknya. Nah, berbagai kelemahan ini sedang terus kita pelajari dan kami perdalam sehingga mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2025-2026 itu kami sudah bisa menerapkan zonasi dengan sistem baru yang kajiannya terus kami lakukan dan keputusannya nanti dalam sidang kabinet. Evaluasi pendidikan. Lakukan dengan kolaborasi, koordinasi dan kontribusi dalam berbagi peran serta keterlibatan stakeholder yang lainnya. Evaluasi pendidikan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan mutu dan relevansi pendidikan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 58 menyebutkan bahwa evaluasi pendidikan dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, efektivitas proses pembelajaran, dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menentukan bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi untuk menjamin mutu pendidikan. Evaluasi ini meliputi penilaian hasil belajar, proses pembelajaran, dan sistem manajemen pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan penilaian harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Standar penilaian pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri, standar penilaian pendidikan mencakup tujuan penilaian, teknik penilaian, dan prosedur penilaian. Penilaian dilakukan tidak hanya untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Acuan untuk penilaian. Penilaian hasil belajar mengacu pada kriteria ketuntasan minimum KKM yang sebaiknya ditetapkan secara nasional yang harus dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional juga merupakan bagian dari evaluasi pendidikan di jenjang tertentu. Berganti nama menjadi asesmen yang dilakukan oleh lembaga assessment center. Akreditasi. Setiap satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal, harus mengikuti proses akreditasi untuk menilai kelayakan dan mutu pendidikan yang diselenggarakan juga dilakukan di lembaga assessment center. Keterlibatan stakeholder untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Sebagai upaya untuk memastikan bahwa pendidikan dapat memberikan hasil yang optimal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Evaluasi yang dilakukan diharapkan tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang berlangsung. Mengukur kompetensi lulusan pendidikan adalah proses untuk menilai sejauh mana hasil belajar telah dikuasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dari mereka setelah menyelesaikan pendidikan yang meliputi 3 aspek, aspek kognitif, pengetahuan dan pemahaman, aspek afektif, sikap, nilai, dan perasaan dan aspek psikomotorik, keterampilan gerak. Teknisnya bisa didiskusikan lanjut. Assessment Center dan akselerasi hilangkan kendala dalam pelaksanaannya seperti keterbatasan daya tampung sekolah, favoritisme sekolah.
Jumlah SD sudah cukup namun perlu pemeliharaan atas dampak SD Inpres Presiden Soeharto, keberhasilan program keluarga berencana. Jumlah SMP, perlu ditingkatkan 2 kali dan kali SMA 4 kali dan mustahil dengan APBN APBD 20%. Atasi dengan akselerasi siswa berprestasi SD kelas 3 dan 6, SMP kelas 8 dan 9 SMA kelas 11, dan 12 jumlah SMP. Perlu ditingkatkan 2 kali SMA 4 kali dan mustahil dengan APBN APBD 20%. Atasi dengan akselerasi siswa berprestasi SD kelas 3 dan 6, SMP kelas 8, dan 9 SMA kelas 11, dan 12 sehingga SD bisa 5 tahun, SMP SMA bisa 5 tahun. Tidak ada UAN, sesuai UU evaluasi menyeluruh melalui Assessment Center kelas 3, 6, 9 dan 12 setahun 3 kali peserta direkomendasi guru dan sekolah atas hasil observasi hindari gratifikasi, hasil asesmen berdampak pada kinerja guru dan sekolah. Untuk PPDB tetap zonasi agar berkeadilan untuk akses yang tak mampu. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.